Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang struktur dasar dari algoritma dan pemrograman bagian percabangan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada siapa aja sih di sini? Perkenalkan, nama saya Vika Vela Bersemiring. Saya Devin Satrio Juliadi. Dan saya Sonia Bintan Umaros sebagai moderator pada video kali ini. Nah, ada tambahan nih, satu teman kami lagi bernama Yohanes Rangga Sarailehi sebagai kameramen pada video kali ini. By the way, kita mau bahas apa sih kali ini? Nah, kali ini kita tuh akan membahas tentang percabangan. Emang percabangan itu apa, Kak? Nah, percabangan itu adalah struktur dalam algoritma pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Nah, percabangan ini memungkinkan program untuk memilih tindakan yang berbeda sesuai dengan hasil pengujian kondisi yang kita berikan. Contohnya nih, jika kondisi tersebut bernilai benar, maka instruksi yang diberikan harus dijalankan. Namun, jika kondisi yang diberikan salah, maka kita akan menjalankan instruksi lainnya atau instruksi tersebut dilewati. Oh, berarti kalau misalnya instruksinya benar, maka akan dilaksanakan perintahnya gitu ya, Kak? Benar. Kalau misalnya salah, kita lakukan instruksi lain terus atau enggak kita melewati gitu ya, Kak? Benar sekali. Oh iya, setahu saya algoritma itu bisa disajikan dalam 3 bentuk, bukan? Apa aja tuh, Yang Kak? pertama ada narasi, flowchart, sama pseudocode kan? BTW narasi itu apa ya? Nah, narasi itu adalah cara menyajikan algoritma menggunakan kalimat-kalimat dari bahasa kita sehari-hari. Tapi itu harus disajikan secara runtut, jelas, dan sistematis. Nah, dalam narasi ini kita tuh cuma menggunakan langkah-langkah penyelesaian pakai uraian kalimat aja, tidak pakai tabel-tabel atau diagram-diagram. Terus kalau misalnya flowchart itu apa? Nah, jadi kalau flowchart itu merupakan cara penyajian algoritma dengan menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan oleh garis-garis panah gitu. Jadi untuk menunjukkan urutan langkah penyelesaian masalahnya. Jadi setiap simbol dalam flowchart itu memiliki fungsinya masing-masing seperti proses, terus input output, terus ada mulai dan berhenti serta keputusan. Nah, jadi bentuk penyajian ini tuh sebenarnya memudahkan pengguna untuk memahami alur kerja suatu sistem gitu. Jadi seperti itu flowchart. Oh, berarti flowchart itu nanti bentuknya kayak diagram Ya, gitu. kayak diagram gitu ya. alur gitu ya, Jadi Kak? ada bentuk-bentuknya. Dia berurut ya. Terus yang terakhir pseudocode. Apa pseudocode itu? Nah, pseudocode itu adalah cara penyajian algoritma yang menggunakan bentuk penulisan yang menyerupai pemrograman, tetapi bahasanya itu lebih sederhana dan mudah dipahami oleh manusia, Kak. Oh, jadi begitu ya. Berarti dia mirip coding tapi lebih gampangnya nih. Iya, lebih sederhana, tapi langkah-langkahnya tetap sistematis dan runtut. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Kita bahas klasifikasi dari percabangan ini, Kak, yang terdiri dari 4. Apa aja tuh? Ada if else, terus ada nested if, dan juga switch case nih. Ih, Nah. penasaran. Nah, jadi teman-teman, untuk pembahasan terkait 4 klasifikasi yang disebutin tadi akan dibahas pada video berikutnya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang if. Nah, apa sih if itu? Nah, if itu adalah perintah dalam pemrograman yang digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Di mana jika kondisi tersebut bernilai benar, maka program akan menjalankan perintah yang ada di dalam if. Namun, jika kondisi bernilai salah, maka program tidak akan menjalankan perintah tersebut. Jadi pada intinya, if itu jika syaratnya terpenuhi, maka program akan menjalankan suatu perintah tertentu. Nah, Baik untuk teman-teman, penjelasan berikut lagi, merupakan saya contoh bacakan soal contohnya. bagian if, di mana sebuah kamera pintar dipasang di jalan raya untuk mendeteksi kecepatan mobil. Batas kecepatan maksimal yang diizinkan adalah 80 km per jam. Jika mobil melaju dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam, layar sistem akan menampilkan pesan Anda ditilang. Jika kecepatan di bawah itu, kamera tidak akan melakukan apa-apa. Baik, penyelesaiannya di sini disajikan dalam bentuk narasi, flowchart, pseudocode, dan coding yang bisa teman-teman lihat sendiri. Baik teman-teman, pertama-tama kita akan menuliskan judul dari program ini, yaitu program cek tilang. Jangan lupa diakhiri oleh tanda titik koma. Setelah itu, kita akan mengetik uses CRT diakhiri oleh titik koma. Lalu kita akan memasukkan variabel dalam program ini, yaitu kecepatan dengan jenis data integer, diakhiri oleh titik koma juga. Lalu selanjutnya kita akan memulai program dengan mengetik begin. Lanjut, kita mau membersihkan teks sebelumnya dengan mengetik CLR SCR diakhiri oleh titik koma. Lanjut, kita akan mengetik write buka kurung, tanda petik input kecepatan mobil, titik 2, tanda petik lagi ditutup kurung, dan diakhiri titik koma. Selanjutnya, kita ketik readline, buka kurung kecepatan, tutup kurung, diakhiri oleh titik koma, lalu if, buka kurung kecepatan lebih besar dari 80, tutup kurung, dan write, buka kurung, tanda petik peringatan Anda ditilang, tanda petik lagi, tutup kurung, dan diakhiri oleh titik koma. Lalu kita baca programnya dengan menulis readline, titik koma, dan end titik. Oke, langsung saja kita run program ini, lalu kita masukkan sebarang angka. Di sini saya coba pertama 80, dan program tidak
menjalankan instruksi dikarenakan kondisi salah. Lalu kita coba run sekali lagi. Di sini saya akan memasukkan angka 120 dan ternyata instruksi tersebut dijalankan, berarti kondisi bernilai benar. Oh, jadi if itu Kak, jika dia bernilai benar kita jalankan instruksinya. Kalau dia bernilai salah kita lewati langsung selesai gitu ya Kak? Nah, benar. Oh, berarti if ini merupakan klasifikasi paling sederhana dari keempat yang tadi saya sebutkan itu ya, berarti Iya, ya? benar Oh. sekali. Nah, untuk penjelasan dari klasifikasi kedua yaitu if dan else akan dijelaskan pada video berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai if else. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa sih itu if else. Nah, if else itu adalah struktur percabangan yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar, maka program menjalankan perintah yang ada di dalam if. Nah, jika kondisi bernilai salah, maka program menjalankan perintah yang ada di dalam else. Untuk teman-teman lebih paham, kita Baik masuk ke teman-teman, contoh berikut soal. merupakan contoh dari if else di mana sebuah perusahaan ekspedisi memberikan kode angka untuk menunjukkan hari operasional pengiriman. Setiap kode mewakili satu hari dalam seminggu sebagai berikut. 1 sama dengan Senin, 2 sama dengan Selasa, 3 sama dengan Rabu, 4 sama dengan Kamis, 5 sama dengan Jumat, 6 sama dengan Sabtu, dan 7 sama dengan Minggu. Petugas harus memasukkan kode hari ke dalam sistem. Program akan menampilkan nama hari yang sesuai dengan kode tersebut. Jika kode yang dimasukkan bukan 1-7, maka program menampilkan pesan hari error. Buatlah program Pascal menggunakan struktur if-else untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi teman-teman di sini ada penyelesaiannya menggunakan narasi, flowchart, dan pseudocode yang bisa teman-teman lihat, dan kami akan menjelaskan penyelesaian menggunakan coding aplikasi Pascal. Pertama-tama kita tulis judulnya yaitu program hari diakhiri oleh titik koma, lalu kita ketik uses CRT diakhiri oleh titik koma, lalu kita masukkan variabel dari program ini yaitu nomor dengan jenis data integer, kita akhiri titik koma juga. Lalu kita mulai program dengan mengetik begin. Lanjut kita tulis write-len buka kurung tanda petik masukkan nomor hari titik 2 koma tanda petik tutup kurung titik koma. Lanjut kita tulis readlen buka kurung nomor tutup kurung diakhiri oleh titik koma. Lalu kita masukkan kondisinya if nomor sama dengan 1 then begin write-len buka kurung tanda petik hari Senin tanda petik lagi ditutup kurung dan kita akhiri dengan titik koma. Lanjut and else if nomor sama dengan 2 then begin write-len buka kurung tanda petik hari Selasa tanda petik lagi tutup kurung diakhiri oleh titik koma. Lanjut and else if nomor sama dengan 3 then begin write-len buka kurung tanda petik hari Rabu tanda petik lagi tutup kurung diakhiri oleh titik koma. Lanjut and else if nomor sama dengan 4 then begin write-len buka kurung tanda petik hari Kamis tanda petik lagi tutup kurung dan diakhiri oleh titik koma. Lanjut and else if nomor sama dengan 5 then begin write-len buka kurung tanda petik hari Jumat tanda petik tutup kurung dan diakhiri oleh titik koma lagi. Lanjut and else if nomor sama dengan 6 then begin write-len buka kurung tanda petik hari Sabtu tanda petik lagi tutup kurung diakhiri oleh titik koma. Lanjut and else if nomor sama dengan 7 then begin write-len buka kurung tanda petik hari Minggu tutup kurung diakhiri oleh titik koma. Lalu kita ketik and else begin write-len buka kurung tanda petik hari error tanda petik lagi tutup kurung dan diakhiri oleh titik koma. Lalu kita mau end-kan semua yang telah kita masukkan ini dengan mengetik and titik koma. Lalu kita mau membaca semua programnya dengan mengetik write-len titik koma dan kita akhiri oleh and titik agar seluruh program dapat dijalankan. Selanjutnya kita akan pencet compile itu untuk memeriksa apakah program kita ini sudah benar codingannya atau belum. Nah, jika belum, kita akan memperbaiki codingannya hingga program bisa di-run.
Baik, ternyata di sini saya banyak membuat kesalahan, banyak typo dan kurang-kurang tanda. Nah, jika teman-teman menemukan seperti itu, kita harus membenarkannya agar program bisa di-run-kan. Di tahap memperbaiki program yang telah kita buat, di sini diperlukan ketelitian tingkat tinggi karena di sini kita harus menemukan kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat secara tidak sadar. Jadi teman-teman harus sangat-sangat teliti dalam menjalankan sebuah program. Nah, sekiranya jika tidak ada kesalahan lagi, kita akan runkan programnya dan terbukti programnya berhasil berjalan. Oh, berarti if else ini jika kondisi bernilai benar maka dijalankan if. Terus jika kondisi bernilai salah maka yang dijalankan itu si else-nya ya, Kak? Iya, betul sekali, Kak. Oh, jadi berarti perbedaan antara if dan if else itu terletak pada di bagian else-nya. Kalau semisal if ini dia salah maka langsung berhenti kan ya. Iya, Kalau misal betul. if else ini kalau salah dia ada pembagiannya sendiri gitu. Iya, Iya. betul. Jadi pada intinya itu if else ini jika dia kondisinya benar, kita lakukan instruksi yang benar. Kalau misalnya kondisinya salah, kita lakukan kondisi yang salah. Selesai. Baik, untuk penjelasan dari klasifikasi ketiga yaitu nested if akan dijelaskan pada video berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai nested if. Nah, nested if itu adalah struktur percabangan yang menempatkan perintah if di dalam if atau else lainnya. Nah, di dalam nested if ini itu ada beberapa kondisi. Untuk mengambil keputusannya, itu kita harus periksa kondisinya itu secara bertahap atau bertingkat. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke contohnya. Baik Nah, teman-teman, contohnya di itu sini sebagai adalah berikut. contoh nested if, di mana kita disuruh untuk tentukan kategori seseorang berdasarkan usia dan statusnya sebagai mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Jika usia seseorang itu lebih besar sama dengan 18 tahun, maka ada dua kemungkinan, di mana jika orang tersebut mahasiswa, maka output yang terkeluar adalah mahasiswa dewasa. Jika bukan mahasiswa, maka outputnya adalah dewasa non-mahasiswa. Lalu, jika usia seseorang tersebut lebih kecil dari 18 tahun, maka output yang terkeluar adalah di bawah 18 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat penyelesaian yang kami sajikan dalam bentuk narasi, pseudocode, dan flowchart, serta kami akan menjelaskan penyelesaian dalam bentuk coding aplikasi Pascal. Teman-teman, saya buat judul programnya itu program cek underscore kategori koma, kita enter uses crt titik koma, kita enter. Nah, kita masukkan bagian deklarasinya teman-teman karena di soal hanya memuat variabel, jadi kita masukkan var, lalu kita enter, kita spasi sekali. Lalu tadi kan di dalam soal itu variabelnya ada usia dan status. Yang pertama usia, titik 2. Nah, usia ini teman-teman adalah tipe data integer. Lalu titik koma, kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan status teman-teman. Titik 2, status itu merupakan tipe data string teman-teman. String. Oke, titik koma. Lalu kita enter, kita backspace. Nah, di sini adalah yang kita masukkan struktur bagian blok programnya teman-teman. Kita tulis begin untuk memulai logika programnya. Lalu kita enter, kita spasi sekali, clr scr untuk membersihkan layar, titik koma, kita enter, readline di sini menuliskan sesuatu ya teman-teman. Buka kurung, tanda petik, masukkan usia, titik 2, tanda petik, titik 2, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Lalu kita enter, readline di sini membaca baris, usia, tutup kurung, lalu titik koma. Lalu kita enter teman-teman, readline lagi, readline, buka kurung, mahasiswa, jangan lupa tanda petiknya teman-teman, saya kelupaan, mahasiswa, tanda tanya, buka kurung, ya, miring, tidak, tutup kurung, titik 2, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Oke, setelah ini kita enter lagi, lalu kita return, buka kurung adalah statusnya, terus tutup kurung, lalu kita titik koma, kita enter, lalu kita backspace, masukkan if usia. Tadi kan di soal teman-teman bahwasannya usianya itu lebih besar sama dengan 18 tahun. Dan enter,
spasi sekali, if statusnya tadi itu dengan tanda petik ya, then enter spasi sedikit, return tanda petik mahasiswa dewasa sesuai ketentuan soalnya teman-teman, seperti tutup kurung, lalu kita enter backspace sekali, else kita enter lagi spasi sekali, return buka kurung tanda petik mahasiswa non dewasa, dewasa non mahasiswa tanda petik kurung, lalu enter, kita backspace sekali, else, lalu kita enter lagi teman-teman, kita spasi sekali, return buka kurung tanda petik di bawah 18 tahun tanda petik kurung, titik komanya jangan lupa teman-teman, lalu kita enter backspace sekali, return titik koma, lalu kita enter, kita backspace sekali, lalu kita ending. Nah, ending ini bagian terakhir ya teman-teman dari program yang kita tuliskan, jangan lupa tanda titik. Oke, setelah ini teman-teman kita coba compile. Oke, kita buat namanya cek kategori, lalu kita klik OK, lalu kita klik yes. Nah, successful teman-teman. Setelah sukses, tidak ada yang error, lalu kita run. Kita run kategori. Nah, oke. Cek kategori. Oke, yes. Nah, oke. Maaf ya teman-teman, ada notif lain. Nah, di sini kita tinggal masukkan usianya teman-teman. Kita boleh buat berapapun itu. Misal 24. Kita enter. 24, kita enter. Nah, mahasiswa ya tidak. Misal iya. Kita enter. Nah, jadi tampilkan mahasiswa dewasa. Seperti ini teman-teman. Oh iya Kak, berarti nested if ini dia lebih dari satu kondisi ya berarti Kak? Iya betul sekali Kak, dia itu if di dalam if, dan mengambil kesimpulan itu pun dia dilakukan secara bertahap atau bertingkat. Oh, berarti nested if ini lebih rumit dari klasifikasi yang sebelumnya itu ya, Kak? Iya betul sekali Kak. Oke, untuk klasifikasi keempat yaitu switch case akan dijelaskan pada video berikutnya. Nah oke, baik teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai switch case. Apa sih switch case itu? Nah jadi switch case adalah struktur percabangan dalam pemrograman yang digunakan untuk memilih satu perintah dari beberapa pilihan berdasarkan nilai suatu variabel. Nah jadi misalnya nih kalian punya banyak pilihan nih, tetapi berdasarkan dari satu variabel aja, maka kalian gunakan switch case. Untuk gambaran dari switch case ini, misalnya nih kalian peganglah remote televisi, misal kalian pencet nomor 1, maka nanti di layar televisi itu akan menampilkan saluran pertama. Kita misalkan saluran pertama itu adalah RCTI, lalu kalian pencetlah nomor 2, maka nanti di layar televisi tersebut akan menampilkan saluran kedua, atau kita misalkan dengan SCTV. Lalu kalian pencetlah nomor 3, maka nanti di layar televisi tersebut akan menampilkan saluran ketiga, kita misalkan dengan Indosiar. Nah jadi itu merupakan gambaran dari switch case. Nah berdasarkan dari kasus tersebut, maka kita dapat ketahui variabel dalam kasus tersebut itu merupakan salurannya, dan pilihan-pilihan seperti RCTI, SCTV, Indosiar itu merupakan case-nya atau pilihan-pilihannya. Jadi seperti itu untuk gambaran dari switch case. Nah, untuk contoh dari Berikut switch case merupakan ini contoh berikut. dari switch case, di mana sebuah aplikasi pemesanan tiket transportasi meminta pengguna memasukkan kode transportasi. Program akan menampilkan jenis transportasi sesuai kode yang dipilih dengan ketentuan sebagai berikut. Kode 1, jenis transportasinya adalah bus, 2 adalah kereta api, 3 adalah kapal laut, 4 pesawat, dan 5 taksi. Jika pengguna memasukkan kode selain yang tersedia, tampilkan pesan kode transportasi tidak valid. Gunakan struktur percabangan switch case untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bisa teman-teman lihat kami menyelesaikan permasalahan tersebut dalam bentuk narasi, pseudocode, dan juga flowchart. Selanjutnya kami akan menjelaskan penyelesaian menggunakan coding aplikasi Pascal. Yang harus kita lakukan adalah membuat nama programnya dulu. Jadi kita ketik di sini program transportasi.
jangan lupa diakhiri dengan titik 2, lalu enter, kita ketik uses crt, titik 2, lalu enter, kita ketik variabel var, enter lagi, jangan lupa kasih variabelnya itu adalah kode, jangan lupa titik 2, integer, titik koma, lalu enter lagi, kita ketik begin, lalu enter, kita ketik clear screen atau disingkat menjadi CLR SCR, diakhiri dengan titik koma, lalu enter, kita ketik writeLearn, buka kurung, tanda petik 1 sama dengan ada 3 kali, lalu kita ketik di situ pilih transportasi, jadi kayak ini awalannya gitu loh, lalu kita ketik lagi sama dengan tanda petik 1, tutup kurung, titik koma. Lalu enter. Lalu kita ketik lagi writeLearn, masukin kode 1. Kode 1 itu adalah bus dan tutup kurung, titik koma. Terus enter lagi writeLearn, kode kedua itu adalah kereta api. Seperti pada soal yaitu, kan tadi di soal itu kode 1 itu untuk bus, kode 2 untuk kereta api, kode ketiga itu untuk kapal laut, dan kode keempat untuk pesawat, dan juga kode kelima itu untuk taksi. Kita ketik semua itu, kode-kodenya, lalu enter, kita ketik write, buka kurung, tanda petik, kita ketik di situ masukkan kode transportasi, titik 2, tanda petik, tutup kurung, titik koma. Lalu enter, kita suruh dia baca kodenya, berarti kita ketik writeLearn, buka kurung, kode, tutup kurung, titik koma. Lalu kita enter lagi, kita ketik di situ case kode off, yang dimana kita kasih kode di situ 1, titik koma, writeLearn, buka kurung, tanda petik transportasi, yang dipilih adalah bus, karena kode 1 itu adalah bus, dan tanda petik tutup kurung, titik koma, lalu enter, kita ketik lagi kodenya, seperti yang di atas itu, 2, kita ganti menjadi kereta api, karena kode 2 itu untuk kereta api, jadi kita ketik di sini 2, titik 2, writeLearn, buka kurung, tanda petik, transportasi, yang dipilih adalah kereta api. Tanda petik 1, tutup kurung, titik koma. Begitu seterusnya, sampai kode kelima, yaitu taksi. 5.2, writeLearn, buka kurung, tanda petik, transportasi yang dipilih adalah taksi. Tanda petik lagi, tutup kurung, titik koma, enter. Enter, kita ketik di situ, else, enter lagi, jika tidak, kita tulis kode transportasi tidak valid. writeLearn, buka kurung, petik kode transportasi tidak valid. Tanda petik, tutup kurung, titik koma. Lalu diakhiri dengan n, titik koma, dan enter lagi, writeLearn, titik koma, dan n, diakhiri dengan titik, tut. Lalu kita compile, dan jangan lupa membuat nama filenya, kita ketik di sini transportasi. Lalu, oke, total errornya 0, lalu kita runkan, dan program berjalan seperti ini. Lalu kita masukin kode 4, dan di situ dikatakan transportasi yang dipilih adalah pesawat. Jadi seperti itu untuk codingan dengan contoh transportasi. Oh, jadi sweet case itu Kak, kalau misalnya dia satu variabel itu membuat beberapa pilihan gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Jadi sweet case ini sebenarnya cocok digunakan kalau misalnya kita banyak pilihan tapi berdasarkan satu variabel aja gitu. Oh, begitu. Nah, teman-teman, jadi itu aja penjelasan dari kami tentang 4 klasifikasi dari percabangan ini. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang contoh kasus yang mudah dan sulit dari percabangan ini pada video berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kasus yang pertama. Soalnya sebagai berikut. Nah, di sini kami diminta untuk disajikan dalam 4 bentuk. Yang pertama itu ada
narasi, yang kedua itu ada flowchart, yang ketiga itu ada pseudocode, dan yang keempat itu ada kode Pascal. Nah, untuk Baik penyelesaiannya teman-teman, sebagai langsung berikut. saja kita masuk ke kasus 1, di mana seorang siswa bernama Andi ingin mengecek status kelulusannya berdasarkan nilai ujian yang diperolehnya. Buatlah program yang dapat membantu Andi memeriksa kelulusan dengan ketentuan. Jika nilai yang dimasukkan Andi bernilai 70 atau lebih besar dari 70, maka program akan menampilkan pesan Andi dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika nilai yang dimasukkan kurang dari 70, maka program akan menampilkan pesan Andi dinyatakan tidak lulus. Berikut merupakan penyelesaian dari kasus 1 yang kami sajikan dalam bentuk narasi, pseudocode, dan juga flowchart yang bisa teman-teman lihat sendiri, dan kami juga akan menjelaskannya dalam bentuk coding aplikasi Pascal. Lalu kita yang pertama adalah membuat judul programnya teman-teman. Membuat berarti program cek underscore kelulusan. Jangan lupa titik koma teman-teman, lalu kita enter. Kita ketik CRT, titik koma, kita enter. Nah, di sini kita masukkan bagian deklarasinya, yang mana tadi di soal itu ada variabel. Kita ketik var, enter, spasi sekali. Ini adalah nilai ujian. Titik 2. Nah, nilai ujian ini teman-teman termasuk tipe data. Benar sekali teman-teman, integer. Oke, titik koma. Lalu kita enter, kita backspace sekali. Nah, di sini kita memasukkan struktur yang terakhir yaitu blok program. Dan kita ketik yang pertama itu begin untuk memulai logika program kita. Oke, lalu kita enter sekali. CLRSCR. Lalu kita titik koma, kita enter. Lalu kita titik wait. Lalu kita buka kurung. Tanda petik, masukkan nilai ujian. Titik 2, tanda petik. Titik 2, tanda petik. Tutup kurung. Titik koma, kita enter. Lalu kita read line. Itu nilai ujian. Nilai ujian. Kita tutup kurung. Lalu titik koma. Kita enter. If nilai ujian. Nilai ujian. Yang mana tadi di kasusnya itu lebih besar sama dengan 70. Dan kita enter wait. Lalu kita enter lagi wait line. Wait line-nya itu adalah tadi lulus. Kurung tanda petik lulus. Oke, petik. Oke, lalu kita titik koma, kita enter and kita lagi else. Kita enter lagi, begin lagi untuk yang jika kurang dari 70. Maka kita wait line, wait buka kurung, tanda petik tidak lulus. Oke, tanda petik tutup kurung. Oke, titik koma, lalu kita enter ending titik koma, lalu kita enter tutupan titik koma, lalu kita enter lagi space, lalu kita ending teman-teman. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Oke, setelah ini teman-teman, coba kita compile. Compile, cek kelulusan. Oke, yes. Nah, compile-nya successful teman-teman. Setelah sukses, tidak ada errornya, maka langsung kita run. Kita run. Lalu tadi ada namanya cek kelulusan. Lalu kita klik OK. Yes. Kok nggak mau ya teman-teman? Kelulusan. Oke. Yes. Nah, di sini ada, maaf ya teman-teman, ada notif yang lain. Nah, di sini masukkan nilai ujian. Jadi teman-teman, kita tinggal masukkan nilai ujian berapapun itu akan ditampilkan lulus dan tidak lulus sesuai dengan kasus yang kami berikan. Misal nih, saya mau buat masukkan nilai ujiannya itu adalah 90. Kita enter. Nah, berarti dia lulus teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, jadi untuk kasus kedua itu soalnya sebagai berikut. Nah, jadi pada soal tersebut itu diminta untuk menyelesaikan dengan 4 bentuk. Yang pertama adalah narasi, flowchart, pseudocode, dan juga kode Pascal. Nah, untuk penyelesaiannya Baik teman-teman, berikut merupakan kasus kedua di mana sebuah minimarket memberikan diskon berdasarkan jenis member yang dimiliki pelanggan. Kode member yang digunakan adalah kode 1, jenis member silver, diskon 5%. Kode 2, jenis member gold, diskon 10%. Kode 3,
member platinum diskon 15% dan kode 4 member diamond diskon 20%. Buatlah sebuah program yang meminta pengguna memasukkan kode member dan total belanja. Setelah itu program kemudian akan menghitung A. Besar diskon yang diperoleh, B. Total yang harus dibayar setelah diskon. Gunakan struktur percabangan switch case untuk menentukan persentase diskon, sertakan narasi, flowchart, pseudocode, dan juga kode Pascal. Berikut kami sajikan penyelesaian dari kasus 2 dalam bentuk narasi, flowchart, dan juga pseudocode yang bisa teman-teman lihat sendiri. Dan langsung saja kami akan menjelaskan penyelesaian kasus 2 menggunakan kode Pascal. Langsung saja kita masuk ke program coding Pascal-nya. Pertama-tama kita harus menuliskan judul diakhiri oleh titik koma. Lalu kita tuliskan uses CRT diakhiri titik koma. Lalu kita inputkan variabelnya, di mana variabel pertama itu kode dengan jenis data integer, kita titik koma. Lalu ada variabel selanjutnya itu belanja, diskon, potongan, total dengan jenis data bilangan real, diakhiri oleh titik koma. Lalu kita mulai program dengan menuliskan begin dan kita clearkan layarnya dengan menuliskan CLRSCR diakhiri titik koma. Lalu kita lanjut, write len, buka kurung, tanda petik sama dengan 3 kali, program diskon belanja, sama dengan lagi 3 kali, dan diakhiri tanda petik, lalu tutup kurung, dan jangan lupa titik koma. Lalu dilanjut dengan mengetik write len, buka kurung, tanda petik 1, silver, tanda petik, tutup kurung, diakhiri oleh titik koma. Nah, kita lakukan penulisan yang sama sampai kode keempat. Dengan kode kedua itu gold, kode ketiga itu platinum, dan kode keempat itu diamond. Jangan lupa, setelah kita menuliskan suatu kondisi, kita harus mengakhiri dengan titik koma. Lalu, kita lanjutkan dengan mengetik write, buka kurung, tanda petik, masukkan kode member, tanda titik 2, tanda petik lagi, kita tutup kurung, dan kita akhiri dengan titik koma. Lalu, kita baca dengan menuliskan write len, buka kurung, kode, tutup kurung, diakhiri titik koma. Lalu kita ketik lagi write dengan masukkan total belanja. Lalu kita akhiri dengan tanda titik koma juga. Lalu kita ketikkan lagi write len supaya program terbaca, yaitu write len belanja titik koma. Lalu enter, kita tuliskan case kode of dengan kode pertama 1.2 diskon titik 2 sama dengan 0,05 diakhiri titik koma. Lalu kode kedua diskonnya berapa? 10%, kita jadikan bilangan desimal yaitu 0,10. Kode ketiga diskon 0,15 dan kode keempat diskon 0,20. Jangan lupa setiap perintah diakhiri oleh titik koma. Lanjut, kita ketik else, begin, write len, buka kurung, kode member tidak valid, tutup kurung, diakhiri oleh titik koma, lalu kita baca, write len, titik koma, halt, titik koma, end, titik koma, end lagi, titik koma. Nah, lanjut, kita akan memasukkan rumus di sini dengan cara ketik potongan, tanda titik 2 sama dengan belanja dikali diskon, titik koma, lalu untuk total, kita masukkan rumusnya yaitu belanja dikurang potongan. Lalu kita ketik write len, potongan diskon Rp berapa rupiah, koma, potongan titik 2, 0, titik 2, 0. Nah, perbandingan 2 angka 0 banding 0 ini gunanya untuk program agar membaca berapa banyak sih angka yang kita mau keluarkan di kanan dan kiri tanda koma. Lalu kita lanjut, write len, buka kurung, total bayar Rp, koma, total titik 2, 0, titik 2, 0 lagi, tutup kurung, dan diakhiri tanda titik koma. Lalu kita baca keseluruhan program dengan menggunakan write len, titik koma, dan kita akhiri dengan end titik. Lalu kita langsung saja compile program tersebut dan ternyata sukses. Setelah itu kita langsung run program dan program pun berhasil
dijalankan. Nah teman-teman, jadi itu saja yang dapat kami jelaskan tentang percabangan di video kali ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.